nama dan sekarang kelas berapa? Oke. Agak kenceng ya suaranya karena di belakang lagi ada. Oh iya, jadi ini aku pemirsa aja. Halo semuanya. Oke. Perkenalkan Oh ya, saya. aku. Ya. Oke semuanya. Jadi aku Askar Fakih Sultan dan di sini aku berkesempatan untuk menjadi ketua OSIS di SMA Negeri 24 Kabupaten Tangerang dan sekarang aku sedang duduk di bangku kelas 12. Tepatnya di kelas 12.1. Oke, Askar. Terima kasih untuk waktunya ya. Askar, sorry, kamu berarti sekarang udah mau 1 tahun jadi ketua OSIS? Iya, sudah nanti November aku udah lengser atau udah mencopot jabatan. Jadi udah 1 tahun dari November ketemu November nanti. Waktu kelas 1 kamu ikut organisasi? Betul, aku ikut OSIS di periode pertama. Aku menjabat sebagai sekretaris 2 OSIS. Oke, jadi habis dari sekretaris sekarang ketua. Iya, alhamdulillah. Oke, jadi kamu udah terbiasa untuk berorganisasi. Betul. Oke, pertanyaan pertama nih. Ketika kamu waktu masih jadi anak kelas 1 gitu ya, masuk ke sini, kamu udah tahu nggak sih kalau aturan di sekolah ini ketat dan waktu itu apa reaksi kamu? Sebenarnya saya sudah tahu karena kebetulan dari beberapa teman kakak saya itu sudah berada di 24 sebelumnya dan saya juga sudah mengetahui apalagi waktu itu sudah bermain media sosial Instagram dan alhamdulillah juga di akun Instagram kami itu sudah diberitahu tentang tata tertib yang sudah berlaku di 24 terutama tentang rambut ataupun tentang make up dan lain sebagainya. Jujur perasaannya memang kaget ya karena perubahan dari SMP ke SMA dan masuk ke sekolah yang memang mempunyai peraturan yang bisa dibilang mengagetkan ya untuk diri saya sendiri gitu. Cuman emang lambat laun saya mulai beradaptasi dan ini juga namanya sekolah, saya nggak bisa menuntut apa-apa dan juga saya harus menaati peraturan yang ada gitu. Jadi mau nggak mau kita harus terbiasa gitu karena kita berada di sekolah ini dan sudah diterima di sekolah ini, diberikan fasilitas yang alhamdulillah sangat baik dan ya kita harus menaati peraturan yang ada di sekolah itu. Seperti itu, Kak. Oke, sorry. Kalau boleh tahu kamu SMP-nya di mana? Aku di SMP Negeri 2 Pasar Kemis. Oke. Aturan apa yang pertama kali waktu kamu kelas 1 kaget banget? Aturannya mengenai, tetap aja sih Kak, aku di penampilan. Karena waktu di sekolah sebelumnya itu peraturannya tidak terlalu ketat. Di mana sekolah aku waktu itu rambutnya tuh masih bisa dibilang bisa panjang kayak gitu. Nah, masuknya 24 saat MPLS langsung kalian harus 321 pada saat itu. Namun sekarang kan sudah diubah menjadi 221 seperti itu Kak. Jadi semenjak dari kelas 1 sampai kelas 3 rambut kamu udah nggak pernah berubah lagi? Pasti ada apa namanya kayak panjang sedikit nanti itu langsung dipotong apalagi kita ada OSIS terus juga dari Wakasek kesiswaan dari guru-guru itu ada program kayak penertiban seperti itu di mana mungkin habis upacara atau mungkin keliling kelas di mana kita ngeliat nih kayak mana siswa-siswi yang tidak sesuai aturan. Nah itu juga dibantu dengan program OSIS penertiban. Tapi secara model nggak berubah ya selalu? Iya, seperti ini, nggak bisa belah tengah, nggak bisa panjang tublok atau seperti itu. Gitu. Oke. Hal apa yang awalnya dirasa berat buat kamu dan juga mungkin ada teman kamu, kalau tadi kamu yang mungkin agak kagetin rambut ya gitu, tapi ada nggak sih yang lebih berat lagi buat kamu atau mungkin dari teman kamu dengar ceritanya, wah ini berat banget nih tapi ya gimana gitu? Mungkin hal yang paling ikonik di 24 itu adalah buku poin ya. Buku poin ini tuh mencakup segala aspek apa yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan tuh pasti akan berdampak juga ke kita sendiri. Mungkin kita akan, misalnya kita bisa dibilang ngeyel atau tidak menaati peraturan ya otomatis ada buku poin gitu loh. Dan kita juga dari awal sudah dihimbau orang tuanya bahwa di 24 ini ada buku poin, di mana buku poin ini adalah jaminan kalian bahwa kalian bisa bertahan di sini atau enggak, kalian mau menaati atau tidak peraturan yang ada di sekolah ini. Jadi mungkin beberapa poin atau dari buku poin inilah yang menjadi kayak culture shock mereka juga gitu loh. Dan bukan saya juga dan pastinya teman-teman saya juga, baik perempuan maupun laki-laki. Oke, yang kamu pernah tahu ada yang sampai harus menerima hukuman paling berat gara-gara buku poinnya berkurang terus. Kamu pernah tahu itu dan menurut kamu memang ya karena memang dia nggak bisa disiplin atau menurut kamu ada perspektif tentang itu? Betul, menurut saya dengan adanya buku poin ini kedisiplinan siswa menurut saya itu sangat dijunjung tinggi di sekolah ini gitu kan. Mungkin kalau misalnya dari sekolah lain itu bisa dibiarkan atau mungkin tidak ada aturan tertulis
mengenai perilaku-perilaku negatif yang dilakukan siswi kayak gitu, dan mereka belum tahu nih patokannya seberapa sih kalau misalnya saya melakukan ini, kayak kita tuh nggak tahu gitu loh. Kita akan dikeluarin kah atau gimana gitu. Nah, dengan adanya buku poin ini menurut saya dan nyawa-nyawa kayak misalnya kita punya 100 poin terus dikurangi 15, 10 dengan tindakan negatif yang kita lakukan gitu. Menurut saya itu bakal jadi patokan kayak oh, berarti saya harus lebih disiplin lagi, lebih mature lagi gitu loh. Dan juga di SMA kan juga kita udah mulai fase pendewasaan ya. Jadi kita harus tahu mana yang baik, mana yang buruk gitu terhadap diri kita. Seperti itu, Kak. Kamu tahu ada teman kamu yang atau mungkin kamu orang yang kamu kenal akhirnya dia harus karena kalau udah nol berarti kan dia harus dikeluarkan. Iya. Kamu pernah lihat itu tahu sendiri kan? Dan memang ya itu adalah hal yang wajar karena memang dia nggak bisa disiplin. Kamu lihat itu? Betul. Selama ini siswa-siswi yang memang dipulangkan ke orang tuanya itu tuh sudah bertindak kurang baik gitu. Sebagaimana yang sudah ditulis di buku poin. Jadinya bukan teman saya tapi saya mendengar beberapa kabar gitu mau dari kakak tingkat ataupun di angkatan saya maupun adik kelas saya, dan itu tuh memang mereka melakukan hal yang tidak baik gitu loh, yang sudah tercatat di buku poin yang mempunyai memang bobot yang besar gitu. Jadi menurut saya sangat worth it kalau misalnya mereka dipulangkan gitu. Oke. Ini kita tadi berbicara soal kedisiplinan. Ada reward and punishment di buku poin tadi. Rewardnya juga kalau mamanya ada prestasi poinnya meningkat, kalau mamanya dia ada kesalahan punishmentnya adalah poinnya berkurang. Tapi kalau mamanya kamu sendiri menilai manfaat dari belajar disiplin, lebih disiplin di sekolah selama ya kamu udah 2 tahun ya. Iya. Selama 2 tahun terakhir apa sih yang kamu rasain, hal positif apa tentang belajar kedisiplinan yang kamu udah rasain manfaatnya sekarang? Oke, pertama kalau misalnya membicarakan masalah disiplin tuh susah banget dibentuk ya. Nah, dengan adanya program buku poin, terus juga guru-guru yang membantu dan juga sekolah yang memang mendukungkan peraturan ini, itu tuh membuat kita tuh ada sarana, ada pendukung kalau misalnya kita harus lebih disiplin gitu loh. Mungkin kalau misalnya belajar disiplin dari diri sendiri tuh bisa dibilang mudah, cuma kalau misalnya ada pendamping, ada sarana tambahan yang bisa membantu kita, mendukung kita untuk disiplin, itu bakal lebih mudah nggak sih? Karena kita punya bantuan gitu loh, acuan juga kayak gitu. Nah, manfaatnya sendiri untuk saya pribadi pastinya dengan disiplin kita kan harus giat belajar, lalu juga disiplin dalam sikap kepada guru, dan lain-lain kepada teman gitu kan. Nah, itu tuh bikin saya bisa lebih dikenal juga sama teman-teman dengan etikat yang baik, atau mungkin ya bisa bilang kita tuh punya branding yang baik seperti itu, maupun di mata guru maupun di mata teman-teman semua. Dan itu juga bakal kembali lagi ke pribadi kita, bagaimana kita akan melanjutkan ke jenjang kuliah seperti itu untuk masalah kedisiplinan dan lain sebagainya. Kalau masalah soal waktu, kamu mungkin waktu SD, SMP ketika terlambat punishment-nya nggak seberapa gitu ya. Iya. Tapi ketika di SMA kalau terlambat poin kamu berkurang. Iya. Berpengaruh nggak sih hal itu ke keseharian kamu, atau kamu jadi orang yang benar-benar kayak umpamanya ya, kamu janjian sama orang jam 7, kalau umpamanya dulu ya udah jam 7.05 it's okay, toh 5 menit. Tapi begitu kamu udah di sekolah, wah saya karena udah kebiasaan masuk jam 7, saya biasan jam 10, atau bahkan ada hal-hal yang semacam itu nggak yang terjadi? Betul, apalagi ini masalah waktu ya, dimana tuh ini udah menjadi rahasia umum kalau misalnya emang punya temen atau budaya orang Indonesia gitu kan ya, kita ngaret-ngaret gitu kayak udah dinormalisasikan. Dan menurut saya dengan adanya buku poin dan juga peraturan yang ada di sekolah ini, dan juga saya masuk organisasi, itu tuh makin membuat diri saya tuh semakin disiplin akan manajemen waktu, dimana kita pintar mengelola waktu, terutama membagi antara akademik terus juga organisasi seperti itu. Terus juga peraturan masuk jam 7 dan 6.45 itu sudah ditetapkan agar kita juga kayak itu tuh manfaatnya juga ada loh, kayak kita bangun pagi, kita lebih fresh gitu kan, dibanding kita kayak harus ngaret-ngaret kayak gitu. Nah, terus untuk manajemen waktu sendiri, kita lebih disiplin waktu, kita kan let's say jam 7, jam 6.50 kita udah di tempat tersebut, itu tuh menurut saya bakal menjadi budaya yang baik juga buat kita dan sekitar kita gitu loh. Kayak kita bisa nge-inspire mereka kayak kenapa lelet, kenapa lemot, atau mungkin kenapa sih kok kalian menyepelekan gitu. Dan itu udah terjadi ke dalam diri saya sendiri karena saya itu suka kesel kalau misalnya emang ada yang ngaret seperti itu, Kak. Oke. Nah, kamu
kamu di sekolah disiplin banget ya, karena memang aturannya memaksa siswa untuk seperti itu. Dan akhirnya kamu terbiasa. Nah, dan ini kan bisa dibilang disiplin ketat ini baru berjalan 2 tahun terakhir karena kamu di SMA ini. Meskipun mungkin kamu dari dulu mungkin sudah disiplin, tapi kalau yang sekarang ini disiplinnya adalah ada reward dan punishment-nya. Jadi benar-benar harus nggak boleh meleset istilahnya. Ada nggak sih testimoni dari orang-orang tentang kedisiplinan kamu ini gitu? Di luar orang tua, saudara, kerabat atau apapun gitu? Yang saya suka dengar atau yang saya sering dengar itu terutama dari orang tua saya ya, di mana mereka adalah orang terdekat saya yang ada di rumah, kayak terkait manajemen waktu saya juga gitu. Disiplin waktu itu mereka kayak mungkin sudah tenang karena saya akhirnya bisa memanage waktu saya sendiri terkait dengan harus mengerjakan pekerjaan rumah, tugas sekolah, ekskul, organisasi dan lain-lain seperti itu. Dan juga dari guru-guru alhamdulillah afirmasi-afirmasi positif itu datang sendiri kepada saya dan juga dari teman-teman saya juga yang bisa dibilang teman-teman saya juga saya itu mempunyai hubungan baik kepada mereka dan mereka juga mempunyai hubungan baik kepada saya, dan menurut saya itu adalah salah satu indikator kenapa disiplin itu bisa membentuk seseorang yang lebih baik dan menjadi mempunyai hubungan yang baik gitu sesama teman. Oke. Seperti itu, Kak. Tapi kalau mempunyai kata-kata yang bikin kamu bangga, pujian model apa yang pernah diutarakan orang tua kamu? Oh, saya udah bikin orang tuaku bangga. Apa orang tua kamu pernah bilang apa tentang disiplin ini? Kata-katanya mungkin kurang lebih seperti apa? Kalau kurang lebih seperti ini, Kak, kayak orang tua saya itu membanggakan saya karena saya bisa mempunyai jabatan di OSIS, menjadi ranking 1 alhamdulillah, dan juga aktif di sekolah gitu. Jadi orang tua saya udah legowo lah istilahnya untuk bisa melepas anaknya ke sekolah yang memang dijanjikan gitu. Oh, emang kamu dijanjiin mau boleh ke sekolah kemana abis ini? Maksudnya, Kak? Iya, maksudnya ngelepas itu maksudnya abis ini mau ke kuliah atau di sini? Oh, di sini. Iya, Oh, oke. Dia menjanjikan. Iya, menjanjikan Oke, seperti itu. Terakhir, kamu tahu nggak sih sekolah kamu ini sekarang SMA 24 itu lagi jadi perbincangan di masyarakat mengenai aturannya. Ada yang pro dan ada yang kontra. Apa perspektif kamu atau apa tanggapan kamu tentang hal ini? Saya pertama kali saya melihat pasti wajar banget kalau misalnya saya ngelihatnya tuh yang komentar-komentar yang sekiranya kayak kontradiktif kayak gitu kan. Saya kayak, duh, sekolah saya gimana ini kan. Terus saya kayak juga salah satu wajah dari sekolah. Kalau misalnya saya A, B, C ngelakuin yang salah, kayak bisa jadi kena semua elemen yang ada di sekolah ini gitu kan. Jadi saya sebagai Gen Z juga takut gitu kan, kayak duh, ini media sosial juga lumayan mengerikan ya, ternyata banyak sekali re-uploader yang nge-upload ulang postingan-postingan terkait dengan aturan gitu kan. Apalagi ada pro dan kontra, dan namun setelah postingan itu berjalan gitu kan beberapa hari, satu minggu lebih, itu kayak oh ternyata nggak sebanyak itu komentar negatif, malahan yang afirmasi positifnya itu lebih banyak gitu loh. Kayak salah satunya kayak saya lihat kayak iya dulu saya dididik di sekolah yang memang mengutamakan kedisiplinan dan akhirnya saya bekerja di mana gitu kan. Itu artinya kayak mereka udah punya basic disiplin gitu kan. Dimana kalau misalnya nggak ada sarana bantuan atau mungkin mereka sendiri nggak punya kemauan, ya itu bakal susah gitu untuk ngebangkitin sikap kedisiplinan itu. Jadi itu sih yang saya khawatirkan pertamanya, kayak saya takut gitu. Cuman lambat laun kayak sekolah punya aturan, ini tempat kita berdiri, kita sekolah, ikuti aturan yang ada, dan ya mau nggak mau kalian harus mengikuti peraturan yang sudah dibuat seperti itu dan kebijakan yang berlaku. Berarti awalnya khawatir, sekarang lama-lama jadi ya ini adalah. Iya, ini muka 24 gitu. Bangga? Bangga tentunya karena bisa dikenal banyak orang dengan sekolah yang alhamdulillah disiplin, terus juga semoga bisa long term juga ini untuk kebijakan atau peraturannya. Oke, dibuat long term. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Jawabannya keren.